2 hari yang lalu malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Pemerintah Malaysia mulai merasa terdesak terkait kebuntuan masalah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob pun mendesak untuk segera diselesaikan sesegera mungkin untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob bahkan telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini dengan Indonesia sebelum meningkat lebih lanjut. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut karena saya khawatir bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Indonesia, kata Datuk Seri Ismail Sobri Yaakob kepada wartawan usai peluncuran program kepemilikan Rumah Harapan dan Karnival Jom Beli Rumah di Jakarta, Jumat 15 Juli 2022, seperti dikutip dari The Star. Sebagaimana sudah diberitakan oleh jakbarnews.com sebelumnya bahwa untuk sementara Indonesia menghentikan pengiriman warganya untuk bekerja di Malaysia termasuk ribuan yang direkrut untuk sektor perkebunan. Hal ini dilakukan karena alasan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara. Pembekuan tersebut langsung menjadi pukulan terbaru bagi Malaysia yang notabene adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan pembekuan yang dilakukan Indonesia bukan tanpa sebab. Hal itu terjadi karena Malaysia terus menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Pengoperasian sistem yang berkelanjutan melanggar ketentuan perjanjian yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada bulan April lalu. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang diperkirakan di rumah tangga Malaysia yang harusnya menggunakan satu pintu atau satu nama. Hermono mengungkapkan perusahaan Malaysia mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur. Pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terus memunculkan kekhawatiran dari pihak Malaysia. Kekhawatiran ini semakin beralasan karena beberapa tahun terakhir ada pemberitaan mengenai perlakuan terhadap pelaku pekerja migran di Malaysia. Dari berbagai penyelidikan, 7 perusahaan Malaysia dilarang oleh Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir karena melakukan sesuatu yang disebut sebagai kerja paksa. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S. Sarafanan mengkonfirmasi telah menerima surat dari pihak berwenang Indonesia yang mengkonfirmasi kepadanya tentang pembekuan tersebut. Sarafanan mengatakan kepada Reuters bahwa dia akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang mengawasi Departemen Imigrasi. Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan Petani Kecil Malaysia atau PKPKM. Wakil Presidennya, Azmi Hasan, mengatakan kepada FMT, pembekuan tersebut diperkirakan akan mempengaruhi hasil panen industri kelapa sawit yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing yang akan memanen, pendapatan petani sangat terpengaruh. Akibatnya seperti sudah jatuh di timpa tangga. Katanya seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Kamis 14 Juli 2022. Buah kelapa sawit yang seharusnya dipanen antara hari ke-12 hingga hari ke-15 harus diperpanjang menjadi 15 hingga 20 hari saat ini. Sebab
Beberapa petani harus panen sebulan sekali karena tidak ada pekerja, katanya. Bahkan beberapa petani harus membiarkan buah kelapa sawit membusuk. Asmi yang juga mengelola kebun sawitnya sendiri mengaku sulit mendapatkan pekerja untuk memanen hasil kebun karena kontraktor tidak menawarkan tenaga kerja asing untuk itu. Hal itu, kata dia, menyebabkan buah kelapa sawit yang dipanen kualitasnya kurang bagus karena telah melewati masa panen yang pada gilirannya mengakibatkan pendapatan mereka menurun tajam. Ketika ada kekurangan tenaga kerja, siklus panen harus diperpanjang dan ini merugikan petani kecil. Kalau tenaga kerja cukup, kalaupun harga sawit turun, tidak masalah, asal kita bisa menjaga siklus panen buah sawit setiap 2 minggu sekali. Indonesia mengumumkan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua negara. Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120.000 pekerja, yang menyebabkan industri tersebut kehilangan pendapatan Rm28 miliar atau 94,5 triliun rupiah tahun ini karena tandan buah segar tidak dipanen. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system pada 1 April 2022. Ida Fauziah dalam rilis yang diterima di Jakarta Kamis malam mengatakan kedua negara telah menandatangani MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.